A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatur Rozikin, asal prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan berasal dari kelas 1H. Pada video kali ini saya akan menjawab dan membahas tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang mana mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini dibimbing oleh Pak Dosen Andi Idham MPDI sekaligus Al-Ustadz Andi Idham MPDI. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang zakat? Dan jika seorang petani mendapatkan hasil panen padinya sebanyak 1000 kg beras, lalu berapa banyak zakat yang akan dikeluarkan jika menggunakan sawah tada hujan, dan berapa pula jika menggunakan sawah irigasi? Baik, kita jawab terlebih dahulu tentang definisi dari zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya seperti fakir, miskin, dan sebagainya lainnya. Sedangkan dari segi bahasa, zakat ini berarti bersih, suci, subur berkat, dan berkembang. Dan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat ini merupakan rukun keempat dalam rukun Islam. Dan apabila hasil panen petani setelah sampai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika hendak mengeluarkan zakat hasil dari sawah tada hujan, 1000 kg beras ini harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 10% atau sama dengan 100 kg beras. Sedangkan jika menggunakan sawah irigasi, maka 1000 kg beras ini harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 5% atau sama dengan 50 kg beras. Jadi, kesimpulan dari zakat yang dikeluarkan oleh petani tersebut, jika hasil panen dari sawah tada hujan 1000 kg beras, maka zakat yang akan dikeluarkan menjadi 100 kg. Sedangkan jika hasil panen dari sawah irigasi sebanyak 1000 kg beras, maka zakat yang akan dikeluarkan menjadi 50 kg. Soal nomor 2. Apa yang perlu diperhatikan sebelum harta waris dibagikan? Jika seorang suami mati meninggalkan harta sebanyak 100 juta, dia meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak laki-laki serta 1 orang anak perempuan. Jawabannya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum harta waris ini dibagikan. Yang pertama, menyelesaikan urusan jenazah. Yang kedua, menyelesaikan hutang piutang almarhum, baik hutang piutang kepada manusia atau hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membayar biaya pengobatan atau perawatan serta membayar pemakaman almarhum tersebut. Dan yang keempat, memenuhi wasiat sang mayit apabila semasa hidupnya memiliki atau mempunyai nazar. Dan yang terakhir, memisahkan harta bawaan dan harta gonogeni. Selanjutnya, jika seorang suami mati lalu meninggalkan harta, maka kita harus memperhatikan harta waris peninggalan seorang suami yang mati itu. Dia meninggalkan harta sebanyak 100 juta, sedangkan dia meninggalkan 1 istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Baiklah, untuk pembagian harta waris, pada kali ini saya menggunakan papan tulis kecil agar bisa lebih mudah dan dapat dipahami. Jadi maka uang 100 juta ini
dibagikan menjadi 3 bagian. Adapun pembagian yang pertama yaitu untuk seorang istri mendapat 1/8 bagian. Nah, jadi istri di sini mendapat 1/8 bagian dari uang 100 juta tersebut. Jadi kita dapatkan dari 1/8 bagian ini sama dengan 12 juta 500.000. Dan yang kedua, pembagian untuk 2 orang anak laki-laki. 2 orang anak laki-laki. Jadi 2 orang anak laki-laki pada soal ini jadi mendapat masing-masing 1/2 bagian. Nah, jadi dari uang 100 juta tersebut 2 orang laki-laki berhak mendapat 1/2 bagian. Jadi 1/2 bagian sama dengan 35 juta. 35 juta. Nah, 35 juta di sini untuk 1 orang anak laki-laki. Sedangkan di sini ada 2 orang anak laki-laki. Jadi tinggal ditambahkan saja, ini 35 juta ditambah 35 juta. Total keseluruhannya dari 2 orang anak laki-laki ini mendapatkan 70 juta rupiah. Untuk pembagian yang ketiga yaitu 1 orang anak perempuan. Nah, di sini dijelaskan pada soal ini ada 1 orang anak perempuan yang mendapatkan 1/3 bagian. Jadi untuk 1 orang anak perempuan itu mendapatkan 1/3 bagian. Dari uang 100 juta tersebut dapat diketahui sama dengan 3 bagian itu yaitu 17.500.000. 17.500.000. Nah, jadi untuk pembagian anak perempuan di sini yaitu 17.500.000 rupiah, dan untuk anak laki-laki masing-masing mendapatkan 1/2 bagian menjadi 35 juta rupiah dari uang 100 juta tersebut. Ditotalkan karena dia 2 tadi mendapat 70 juta. Jadi total keseluruhan bagian untuk anak laki-laki 70 juta. Untuk anak perempuan 17.500.000, dan untuk seorang istri yang mendapatkan 1/8 bagian dari uang 100 juta tersebut mendapat hanya 12.500.000 rupiah. Setelah kita mengetahui dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan, untuk seorang istri tadi mendapat 12.500.000 rupiah, dan untuk anak perempuan tadi hanya 1 mendapat 17.500.000 rupiah, dan untuk 2 orang anak laki-laki tadi masing-masing mendapat 1/2 bagian, yaitu ditotalkan menjadi 70 juta rupiah. Jadi setelah ditotalkan 12.500.000 rupiah ditambah 17.500.000 rupiah ditambah 70 juta menjadi 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Nah, berarti pembagian harta waris dari 100 juta ini dibagi menjadi 3 bagian. Sudah dapat disimpulkan bahwa seorang istri hanya mendapatkan 1/8 bagian dari 100 juta tersebut, mendapatkan 12.500.000 rupiah. Sedangkan 1 orang anak perempuan mendapat 1/3 bagian dari 100 juta, yaitu mendapat 17.500.000 rupiah. Sedangkan 2 orang anak laki-laki ini masing-masing mendapat 1/2 bagian, yaitu menjadi keseluruhan totalnya dari 35 ditambah 35 jadi 70 juta rupiah dari uang 100 juta rupiah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Apa yang Anda ketahui tentang akhlak? Baik itu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap manusia, dan akhlak terhadap alam semesta ini. Baik, kita jelaskan tentang akhlak terlebih dahulu.
Akhlak dalam bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Akhlak menurut pandangan Islam mencakup berbagai aspek. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Landasan umum berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, serta dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik. Yang kedua, akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia ini merupakan sikap antara sesama manusia dengan orang lain dalam kehidupan ini. Selain manusia berinteraksi kepada Tuhan, manusia juga sering berinteraksi dengan manusia yang lain. Adapun akhlak sesama manusia ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama akhlak kepada orang tua, yang kedua akhlak kepada teman, yang ketiga akhlak terhadap saudara, dan yang terakhir akhlak terhadap tetangga. Dan yang ketiga akhlak terhadap alam semesta, yang berarti bagaimana cara kita berbuat baik kepada seluruh ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang takwa? Jawabannya, takwa adalah sikap yang mempercayai dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, yang terwujud dengan cara menjauhkan diri dari semua larangannya dan mematuhi semua perintahnya. Adapun menurut Ibnu Abbas bahwa takwa adalah sikap meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhkan diri dari syirik dan senantiasa patuh akan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut Ubay bin Ka'ab, takwa adalah melindungi diri dari dosa dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini. Adapun secara peristilahan, pengertian dari Al-Quran mengenai takwa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pembersihan hati dari noda-noda dosa. Dan yang terakhir, nomor 5. Kenapa orang Islam itu wajib menuntut ilmu dan bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Jawabannya, orang Islam itu wajib menuntut ilmu karena disebabkan landasan kita beramal adalah memiliki ilmu. Dan cara kita hidup yang benar tidak akan kita ketahui jika tidak memiliki ilmu. Tanpa ilmu, hidup kita akan mengalir begitu saja, tanpa kita mengetahui bagaimana sesungguhnya maksud dan tujuan Allah memberikan kehidupan kepada kita. Dan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 220. Dan Allah juga menjelaskan sebuah ganjaran bagi orang yang beriman dan berilmu dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya,
Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya, bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Konsep ilmu dalam Islam, ilmu menempati posisi dan peran yang sangat strategis. Sangat banyak Al-Quran maupun Al-Hadis yang menegaskan keharusan umat Islam untuk menguasai ilmu dalam konsep Islam tersebut. Mengingat peran strategis ilmu dalam Islam, maka konsep ilmu dalam Islam menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui. Dan adapun penjelasan lain tentang bagaimana konsep ilmu dalam Islam, yaitu konsep ilmu dalam Islam memiliki dimensi yang universal, empirik, dan metafisik, yang berbeda dengan ilmu yang lahir dari pandangan hidup barat, yang hanya terbatas pada area empirik. Konsep ilmu dalam Islam menjadi bagian integral dan worldview atau pandangan hidup Islam, sehingga mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadikannya berbeda dengan konsep-konsep dalam peradaban lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konsep ilmu dalam Islam. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan tentang soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Pak Andi Idaham, MPDI. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, usikum bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.